masuk dari ini ya, yang putih itu. oh, coba sebentar Bang. Oh, di situ masuk. Apanya? Kan itu masuk dari situ, Bang. Bab 920. Apa yang harus dijelaskan? Maktum mengerutkan kening, meskipun kami bernegosiasi, kami tidak menandatangani kontrak formal, jadi sebelum itu, kami dapat kembali kapan saja. Dibandingkan dengan keluarga Rockefeller manfaat berbisnis, saya pikir lebih penting untuk mendapatkan persahabatan Tuan York. Terlebih lagi, bahkan jika kita kembali pada kata-kata kita, apa yang bisa keluarga Rockefeller katakan? Apakah kita masih takut pada keluarga Rockefeller ketika kita menyembah keluarga kerajaan? Tentu saja tidak, hanya saja tapi. Haris masih sedikit ragu. Saudaraku, ke sini, biarkan aku berbicara denganmu. Maktum menyapa Harvey, lalu menarik Haris ke samping. Daniel dan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya juga mengikuti. Mereka juga ingin mendengar apa yang dikatakan saudara kerajaan mereka sendiri. Harvey, apakah kamu benar-benar berencana menginginkan ladang minyak itu? Saint Veronica bertanya dengan suara rendah setelah melihat Maktum dan yang lainnya pergi. Harvey menyipitkan matanya dan tersenyum, saya tidak bermaksud demikian, tetapi Anda baru saja mendengar bahwa keluarga kerajaan akan mengeksploitasi ladang minyak bersama dengan keluarga Rockefeller. Dan generasi kedua dari orang mati otak keluarga Rockefeller, bernama Williams baru saja memprovokasi. Saya berencana untuk mengambil ladang minyak ini. Jika saya dapat memukul keluarga Rockefeller melalui insiden ini, saya akan tetap dengan senang hati melakukannya. Tapi bantuan ini terlalu banyak, aku takut kamu tidak akan bisa membayarnya. Saint Veronica berkata sedikit, dengan tergesa-gesa. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Harvey tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan berbicara dengan mereka terlebih dahulu sebelum menerima ladang minyak ini. Tidak mungkin bagi saya untuk menderita. Dan, aku tahu apa yang ada di pikiran Maktum. Dia bisa menonjol di antara banyak pangeran dan menjadi penerus raja berikutnya, tentu saja dia bukan orang biasa-biasa saja. Menurutnya, mengenal dokter seperti saya akan bermanfaat bagi keluarga kerajaan mereka dan tidak berbahaya sama sekali. Lagi pula, semakin kaya orang, semakin mereka menghargai hidup mereka, apalagi anggota keluarga kerajaan mereka. Jika saya dapat menyembuhkan penyakit mereka dan memperpanjang hidup mereka, maka keluarga kerajaan mereka juga dapat distabilkan. Begitulah. Saint Veronica mengangguk, dan kemudian dia merasa sedikit lega, ya, sepertinya tidak ada yang pernah membuatmu menderita. Segera. Maktum, Haris, Daniel, dan anggota keluarga kerajaan lainnya kembali, dan semua orang tersenyum. Maktum tersenyum dan berkata, Tuan York, apakah Anda bersedia mengambil alih ladang minyak itu? Tentu saja aku mau. Harvey tersenyum dan mengangguk. Oke, aku suka Tuan York sebagai teman yang murah hati. Maktum menertawakan dokter, lalu berbisik, setelah makan malam, saya ingin mengobrol dengan Anda sendirian, Tuan York, tidak apa-apa. Ya. Harvey mengangguk dan setuju. Kemudian, Maktum berkata, Tuan Dewey, saya tidak akan membiarkan Anda semua lari sia-sia. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi saya bersedia membayar Anda masing-masing $50 juta sebagai hadiah. Terima kasih, Putra Mahkota, Dewey. Dan tabib kerajaan gaul mengucapkan terima kasih. Tuan York, Nona Sen, maafkan saya karena telah bersikap kasar kepada Anda berdua sebelumnya. Pada saat ini, Belinda datang, dan Chong Harvey dan Saint Veronica membungkuk dalam-dalam. Tabib kekaisaran lainnya di gaul juga membungkuk kepada Harvey dengan ekspresi minta maaf di wajah mereka. Jika Harvey tidak ada di sini hari ini, apalagi mendapatkan hadiah setinggi itu, alangkah baiknya tidak disalahkan oleh Maktum. Oleh karena itu, mereka dengan tulus berterima kasih kepada Harvey dan sangat terkesan dengan keterampilan medis Harvey. Harvey memandang Belinda dan yang lainnya dengan tenang, dan berkata dengan ringan, Nona Belinda, ada pepatah lama di Senzu kami, ada orang di luar orang, dan ada surga di luar. Artinya, tidak peduli seberapa hebat Anda keterampilan medis adalah, tidak peduli seberapa terkenal Anda di dunia, selalu ada orang yang lebih kuat dari Anda. Jadi, jangan pernah meremehkan siapapun, atau Anda hanya akan berakhir dalam situasi yang sulit. Ajaran York di hatiku. Belinda menjawab dengan hormat. Dokter-dokter lain mengangguk lagi dan lagi, dengan instruksi yang dalam. Setelah itu, Maktum mengundang Harvey, Saint Veronica dan Dewey untuk makan siang di istana. Setelah makan siang, anggota keluarga kerajaan lainnya mengajak Saint Veronica, Dewey, dan lainnya untuk jalan-jalan dan berkunjung, sementara Maktum membawa Harvey ke ruang belajar. Ruang belajarnya luas, cerah dan megah, dan setiap perabot dan perabotan sangat berharga. Tuan York, silakan duduk. Maktum memberi isyarat undangan. Harvey mengangguk, lalu duduk di sofa. Maktum duduk di seberang Harvey. Putra Mahkota, saya tidak tahu apakah Anda mencari saya sendirian, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya. Saya seorang pembicara yang lurus, dan saya tidak suka bertele-tele. Harvey berkata langsung ke intinya. Oke, kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu. Maktum mengangguk, kemudian berkata, dengan tulus, Tuan York, hari ini saya melihat perawatan medis Anda, dan saya sangat terkejut. Oleh karena itu, atas nama keluarga kerajaan, saya menyampaikan undangan kepada Anda, saya harap Anda dapat menjabat sebagai kaisar kami. Kepala tabib kekaisaran keluarga kerajaan. Saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati, selama Anda setuju, maka status dan kekayaan tidak akan menjadi masalah. Kaisar memuja kepala tabib kekaisaran keluarga kerajaan, dan statusnya berada di level yang sama dengan Dewey. Jika dokter biasa memiliki kesempatan seperti itu, mereka pasti akan berterima kasih kepada Dade.
Namun, Harvey tahu bahwa Maktum ingin mengikat dirinya dengan keluarga kerajaan dan hanya melayani keluarga kerajaan. Harvey tersenyum ringan dan menjawab, Putra Mahkota, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya sudah terbiasa dengan kebebasan, dan saya hanya ingin melakukan apa yang saya inginkan. Jika Anda membiarkan saya tinggal di keluarga kerajaan, saya khawatir saya akan melakukannya. Jadi, saya minta maaf, saya menolak undangan ini. Maktum sedikit mengernyit, Tuan York, tidakkah? Anda memikirkannya? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, tidak. Apapun, jawabanku tidak akan berubah. Haha. Maktum tersenyum, Tuan York benar-benar berbeda dari orang biasa. Jika orang biasa memiliki kesempatan ini, mereka pasti akan berterima kasih dan berterima kasih banyak padaku. Tapi Tuan York, Anda secara langsung, saya tidak pernah ditolak secara langsung. Sejujurnya, saya merasa sedikit menyesal. Putra Mahkota, Anda tidak perlu merasa menyesal. Meskipun Anda tidak bisa menjadi dokter kepala. Keluarga kerajaan Anda, saya masih teman Anda. Harvey tersenyum ringan. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tuan York, yang saya inginkan adalah kata-kata Anda. Maktum tersenyum, karena Anda berkata begitu. Baiklah, maka saya tidak akan memaksanya untuk tetap tinggal. Semoga persahabatan Anda dengan keluarga kerajaan kami akan bertahan lama. Orang menghormati saya 1 kaki, dan saya menghormati orang lain 10 kaki. Selama Anda menyembah keluarga kerajaan dan tidak melakukan kesalahan apapun kepada saya, persahabatan kita secara alami akan bertahan lama. Harvey berkata. Itu wajar. Maktum mengangguk sambil tersenyum. Karena saya telah mengidentifikasi Anda sebagai teman, saya tentu tidak akan mengkhianati Anda. Putra Mahkota, apakah Anda punya pena dan kertas? Harvey bertanya tiba-tiba. Tentu saja. Maktum tampak bingung, ada apa? Aku akan menulis resep untuk putri kecil Alisa sekarang. Harvey tersenyum kecil. Tentu saja, Putra Mahkota, Anda sangat murah hati dan memberi saya ladang minyak, dan saya akan menunjukkan gerakan kecil dan memberi Anda hadiah. Benarkah? Itu keren mata Maktum berbinar. Saya pikir hadiah Tuan York pasti tak ternilai harganya. Bab 921. Maktum mengambil buku catatan dan pena emas murni dari meja dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey mengambil buku catatan dan pena dan mulai menulis resepnya. Hanya 5 atau 6 menit. Harvey Bian telah selesai menulis resep, dan kemudian menyerahkan buku catatan dan pena kepada Maktum. Putra Mahkota, resep pertama diberikan untuk putri kecil Alisa. Saya telah menuliskan secara rinci ramuan apa yang harus diminum, bagaimana cara merebusnya, berapa kali sehari, dan berapa hari totalnya. Dan resep kedua saya berikan. Untukmu, Putra Mahkota. Hah. Maktum tampak terkejut dan berkata dengan panik, Tuan York, apakah saya juga sakit? Keterampilan medis Harvey luar biasa, dia telah melihatnya sebelumnya. Tapi sekarang, Harvey tiba-tiba memberinya resep, yang benar-benar membuatnya takut. Tidak, resep kedua bukanlah rumah untuk menyembuhkan penyakit. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, resep kedua adalah resep pemeliharaan kesehatan, yang dapat memperkuat tubuh, menyehatkan tubuh. Dan menenangkan pikiran. Khasiat obatnya. Ikuti resep ini untuk minum obatnya, lalu direbus setiap hari, juga bisa menghilangkan kepenatan badan dan dijauhkan dari penyakit besar dan malapetaka kecil. Tentu saja ini resepnya ringan dan tidak memiliki efek samping, dan semua orang bisa meminumnya. Jadi, Putra Mahkota, kamu bisa menyimpannya ambil sendiri, dan kamu bisa membaginya dengan orang lain. Saat Anda meminum obat sesuai dengan formula ini, dan kemudian meminumnya, apakah itu benar-benar memiliki efek yang begitu kuat? Teruslah meminumnya. Efeknya jelas. Harvey tersenyum dan mengangguk. Tuan York, terima kasih banyak. Maktum sangat bersemangat sehingga dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Hadiah ini jauh lebih berharga daripada perhiasan emas dan perak. Sebagai putra mahkota keluarga kerajaan, dia secara alami tidak kekurangan uang, apalagi hal-hal lain. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah tubuhnya sendiri. Lagi pula, jika tubuh rusak, maka status dan kekayaan akan menjadi gelembung impian. Tuan York, berapa harga resep ini? Anda bisa memberitahu saya jumlahnya, dan saya akan meminta seseorang mentransfernya kepada Anda sekarang, kata Maktum. Harvey tersenyum dan berkata, Putra mahkota, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kita adalah teman? Jika ada perselingkuhan antara teman, maka aku tidak akan berani menjadikanmu teman. Ya, Tuan York. Itu benar. Maktum tersenyum dan menepuk dahinya, aku selalu suka menggunakan uang untuk mengukur nilai sesuatu, aku minta maaf. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, orang ini benar-benar jujur, apa yang dia katakan. Tapi, tidak terlalu melelahkan untuk berteman dengan orang-orang seperti itu. Dia tidak peduli apa yang orang ini lakukan pada orang lain, selama dia tidak mempermainkan dirinya sendiri, itu sudah cukup. Putra mahkota, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Harvey tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dan hendak pergi. Bagaimanapun, dia juga mengundang saudara-saudaranya untuk bertemu hari ini. Tuan York, apakah Anda akan pergi begitu cepat, atau apakah Anda ingin bermain di sini selama beberapa hari lagi? Usul Maktum. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya di sini untuk menyembah Tuhan kali ini, dan saya memiliki hal-hal lain untuk ditangani, jadi saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Harvey menolak dengan sopan. Ya, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa sering datang dan duduk, dan pintu pemujaan kaisarku terhadap keluarga kerajaan akan selalu terbuka untukmu. Maktum berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Maktum mengatur agar Harvey dan Saint Veronica meninggalkan istana dengan mobil. Sebelum pergi, Dewey bersikeras meminta alamat yang tepat dari Harvey, dan mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Senzu. Harvey tidak bisa menerima orang ini, jadi dia meninggalkan alamat untuknya. Sekelompok konvoi perlahan menjauh dari istana. Di dalam mobil. Harvey, apa yang baru saja putra mahkota bicarakan denganmu? Saint Veronica bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey cemberut dan berkata, dia ingin mengundangku menjadi kepala tabib kekaisaran dari keluarga kerajaan mereka, tapi aku menolak. Kamu baru saja menolak, dia tidak marah. Saint Veronica bertanya lagi. Harvey tersenyum dan berkata, itu wajar untuk menyesal, tetapi tidak marah. Bagaimanapun, saya berjanji kepadanya bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan nanti, saya dapat membantu. Selain itu, saya juga memberinya resep untuk menjaga kesehatan. Nah, tentu dia akan senang jika Anda membantunya merawat tubuhnya. Orang kaya suka menjaga kesehatannya, tetapi sebagian besar resep pemeliharaan kesehatan yang didapat orang kaya tidak berguna sama sekali, dan
Beberapa dari mereka terlalu tidak efektif. Resepnya asli, tetapi sangat membantu tubuh. Saint Veronica menyipitkan matanya. Harvey, mengapa saya pikir Anda lebih baik daripada saya dalam berurusan dengan orang dan benda? Seorang pengusaha, di mana kamu? Apakah kamu mempelajari ini? Harvey tersenyum ringan, karena saya tahu apa yang saya miliki, dan apa yang diinginkan orang lain. Lebih baik mengatakan bahwa saya lebih baik dalam memahami orang daripada saya pandai berurusan dengan orang. Saint Veronica dia tampak terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus pria di depannya. Di bawah penampilan sinis pria itu, ada hati yang lembut. Pada saat yang sama, villa Teluk di Bai. Area villa ini dekat dengan Teluk Persia, dan hanya ada 9 villa di seluruh area villa. Harga setiap villa mulai dari 300 juta yuan, yang termasuk dalam surga orang kaya. Saat ini, di Aula Villa No. 6. Seorang pemuda kulit putih asing sedang duduk di sofa mewah. Pria itu memiliki rambut pirang keriting dan penampilan yang tampan, dia mengenakan celana renang dan jubah mandi abu-abu perak, memperlihatkan perut six-pack-nya. Beberapa wanita cantik dengan warna kulit berbeda dan tubuh seksi dalam balutan bikini sedang menghentakkan kaki untuk seorang pria. Ada juga seorang dokter wanita muda yang dengan hati-hati membantu pria itu dengan luka di hidungnya. Oleh karena itu, pria ini adalah putra ketiga dari kepala keluarga Rockefeller saat ini, Williams. Williams bersandar di sofa dengan cerutu di tangannya, menikmati kebaktian itu. Namun, wajahnya sangat suram, dan sepertinya ada cahaya api yang menyala di matanya. Kali ini, dia datang ke kaisar untuk beribadah, satu untuk liburan, dan yang lainnya untuk membantu ayahnya menyelesaikan bisnis. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia pertama kali datang, dia dipukuli, dan penampilannya rusak, dan dia dipermalukan di depan begitu banyak orang. Sebagai tuan muda dari keluarga Rockefeller, dia biasanya melakukan apapun yang dia mau, dan menginjak siapapun yang dia mau. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia masih diinjak, dia secara alami marah. Dia mengertakkan gigi dan bersumpah dalam hatinya. Kita harus mendapatkan wanita Senzu, dan kita harus membunuh pria Senzu. Cek ini menyakitkan saya, bagaimana sih Anda melakukan hal-hal? Williams tiba-tiba tersentak dan menendang dokter itu ke tanah. Maafkan saya tidak bermaksud demikian. Dokter wanita muda itu menahan rasa sakit dan dengan cepat berlutut di tanah untuk meminta maaf. Williams mengambil setumpuk dolar dari samping dan melemparkannya ke wajah dokter wanita itu, pergi. Dokter wanita itu mengangguk lagi dan lagi, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mengambil setumpuk dolar, dan dengan cepat melarikan diri ke sini. Bos, jangan marah, biarkan aku menenangkan amarah di hatimu. Seorang gadis kulit putih tersenyum genit dan hendak membuka pakaian Williams ketika tiba-tiba ponsel bertatakan berlian di atas meja kopi berdering. Williams langsung mendorong gadis kulit putih itu ke samping, lalu mengangkat telepon dan meliriknya. Ketika dia melihat ide penelepon, dia sangat bersemangat sehingga dia dengan cepat menghubungkan panggilan itu. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku, ada apa? Williams bertanya dengan hormat. Dasar bajingan, aku memintamu pergi ke Dubai untuk menyelesaikan kesepakatan itu, apa yang kamu lakukan di Dubai? Teguran kasar datang. Bab 922. Tiba-tiba dimarahi ayahnya seperti ini, Williams sedikit bingung. Ayah, tenang dulu, apa yang terjadi? Williams bertanya dengan hati-hati. Kau masih bertanya padaku apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Tahu apa? Williams semakin bertanya-tanya. Aku tidak memintamu untuk berbicara dengan keluarga kerajaan Dubai tentang bisnis penambangan ladang minyak itu. Kenapa kamu tidak pergi? Untuk menanganinya sebelum saya pergi ke Dubai. Keluarga kerajaan sedang membicarakan bisnis itu. Selain itu, bukankah bisnis itu sudah dinegosiasikan, hanya perlu menandatangani kontrak agar berlaku? William sangat tertekan dan tidak tahu mengapa ayahnya marah tentang ini. Bajingan, karena kelalaianmu, bisnis itu sekarang menjadi kuning. Putra mahkota Maktum memanggilku sekarang dan membatalkan kerjasama kita, Sisi. Lain hampir meraung, dan William terkejut. Gendang telinga Moss bersenandung. Apa? Mereka membatalkan kerjasama. Wajah William sangat berubah, apa yang terjadi? Bukankah kerjasama itu sudah dinegosiasikan, bagaimana Anda bisa membatalkannya? Untuk bertanya. Cepat dan cari tahu mengapa putra mahkota Maktum membatalkan kerjasama dia. Benar-benar payah, dia tidak bisa menangani hal-hal sepele seperti itu. Ayah, jangan marah, aku akan meminta seseorang memeriksanya. William dengan cepat menjawab, lalu bertanya, Ayah, rapat jam 0 akan diadakan jam 0 malam ini, apakah kamu sudah pergi? Aku sudah dalam perjalanan ke bandara, kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis saya, hanya kami perlu mencari tahu masalah ini, dan kami harus menemukan cara untuk memulihkan kerjasama ini. Setelah berbicara, telepon ditutup. Sial, kenapa tidak ada yang bagus? Williams meraih telepon dengan erat dan menendang meja kopi. Beberapa gadis sangat ketakutan sehingga mereka gemetaran, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Williams menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya, lalu mengangkat teleponnya dan menelepon, meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Tepat setelah panggilan itu, seorang pria kulit hitam besar berjas hitam berlari masuk. Bos, keberadaan dua orang Senzu telah ditemukan, pria kulit hitam itu berkata dengan hormat. Sudah memeriksanya. Williams mencibir, di mana mereka tinggal. Kedua orang itu sedang menginap di Burj Al Arab sekarang. Pria kulit hitam besar itu menjawab. Hotel Perahu Layar, sudut. Mulut Williams terangkat, bagus, cepat hubungi Yarman, Baynard, dan Barot, dan biarkan mereka memimpin seseorang untuk membunuh seseorang bersamaku malam ini. Bos, hanya untuk membunuh bocah Senzu. Apakah kamu perlu melakukan langkah besar? Pria kulit hitam besar itu bertanya dengan tidak jelas. Aku, Williams, membunuh orang. Tentu saja, semakin besar kebisingannya, semakin baik. Williams tersenyum muram. Malam ini, aku akan memberitahu seluruh pemuja kaisar bahwa hanya ada satu cara kematian bagi mereka yang menyinggung keluarga Rockefellerku. Ya. Pria kulit hitam besar itu mengangguk dan pergi dengan tergesa-gesa. Williams mengambil segelas anggur merah di atas meja, meminum semuanya dalam satu tegukan, dan berkata dengan senyum buas, berani melawanku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk. Daripada kematian, berpikir bahwa dia bisa membalas dendam, dia sangat bersemangat sehingga dia langsung melemparkan gadis seksi itu menepi dan menekannya di sofa. Pada saat yang sama, Hotel Atlantis. Hotel ini didasarkan pada negara kuno legendaris Atlantis dengan tingkat peradaban yang tinggi. Ini mencakup area seluas 113 hektar dan biaya 1,5 miliar dolar AS. Terletak di Pulau Palem, pulau buatan manusia terbesar di dunia, dan juga dikenal sebagai salah satu hotel termewah di dunia. Saat ini, di Royal Presidential Suite Hotel.
Tirai ditarik, hanya menyisakan celah untuk membiarkan sinar matahari masuk. 5 orang duduk di 5 sofa mahal. Duduk di depan adalah seorang pria berjubah hitam. Melalui cahaya redup, dapat terlihat bahwa pria ini mengenakan tudung hitam, menutupi separuh wajahnya, dan dia hanya bisa melihat separuh wajahnya yang pucat, tanpa darah, dan bibirnya yang bersinar dengan cahaya hitam pekat. Apakah semuanya sudah siap? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan suara serak. Dapat didengar bahwa pria berjubah hitam itu adalah seorang pria. Semuanya sudah siap. Seorang pria yang mengenakan jubah putih emas, dengan rambut keriting coklat, wajah suram, dan tongkat rubi putih emas di tangannya menjawab dengan ringan. Orang mati juga telah diatur. Selama mereka memberi perintah, mereka akan langsung meledakkan diri di venue. Pada saat itu, setiap pintu di venue akan diblokir, dan kebanyakan orang tidak akan bisa melarikan diri. Satu lebih dari 2 meter, mengenakan rompi hitam emas, lengannya yang kokoh bersinar dengan cahaya keemasan pucat, dan seluruh orang itu seperti raksasa seperti menara besi yang berbicara dengan kasar. Bagus sekali. Pria berjubah hitam itu mengangguk, bibir hitamnya sedikit terangkat, aku masih pusing memikirkan bagaimana cara melenyapkan orang-orang ini, tapi aku tidak menyangka orang-orang ini cukup bodoh untuk menciptakan peluang bagi kita. Jangan datang lagi ketika kesempatan hilang, kali ini, kita harus membunuh orang-orang itu sekaligus. 4 lainnya mengangguk, dan senyum tegas muncul di sudut mulut mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu adalah malam dalam sekejap mata. Saat malam tiba dan lampu menyala, kota yang makmur dan makmur ini menjadi hidup kembali. Pada saat ini, Bentley putih meninggalkan hotel berlayar dan melaju perlahan menuju pusat kota. Di dalam mobil. Harvey, kemana kamu akan membawaku, dan mengapa kamu begitu misterius? Sen Veronica bertanya dengan curiga. Harvey tersenyum kecil, aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa temanku. Teman. Sen Veronica terkejut, apakah itu orang asing? Nah, 4 orang asing, 1 dari Senzu. Harvey tersenyum. Kembali. Apakah saya sudah bertemu dengan 5 teman yang Anda sebutkan? Tanya Sen Veronica. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, tatapan nostalgia melintas di matanya, di antara 5, hanya 2 yang bertemu beberapa kali baru-baru ini, dan 3 lainnya, aku belum pernah bertemu selama beberapa tahun. Tampak sangat kamu terlihat bahagia, apakah hubunganmu baik? Sen Veronica bertanya dengan penuh minat. Ya, kita sudah bersumpah satu sama lain. Mereka adalah saudara terdekat bagiku, dan mereka adalah orang-orang yang dapat mempercayakan hidup mereka satu sama lain, jawab Harvey sambil tersenyum. Sungguh, kalau begitu aku sangat ingin bertemu mereka. Mendengar kata-kata Harvey, Sen Veronica juga menantikannya. Ngomong-ngomong, di mana kamu bertemu? Sen Veronica bertanya. Restoran Barat Gerbang Kaisar. Jawab Harvey. Mobil melaju selama hampir setengah jam dan tiba di Caesarman Western Restaurant. Restoran ini terletak di daerah paling makmur di pusat kota. Dekorasinya sederhana dan mewah. Ini adalah salah satu restoran barat paling mewah di Dubai. Karena sekarang waktu makan malam, restoran sangat ramai, dan tempat parkir di tanah di kejauhan penuh dengan semua jenis mobil mewah. Setelah mobil diparkir, sopir hotel segera turun dari mobil untuk membantu membukakan pintu. Saya mengucapkan selamat makan kepada Anda berdua, dan Anda dapat menghubungi saya kapan saja ketika Anda membutuhkan penjemputan. Sopir itu tersenyum. Oke, terima kasih. Sen Veronica berterima kasih padanya. Kemudian, pengemudi masuk ke mobil dan meninggalkan restoran. Harvey memanggil Diana, tetapi tidak ada yang menjawab. Veronica, mereka seharusnya belum tiba, ayo pergi dulu. Oke. Sen Veronica mengangguk. Tapi saat keduanya hendak memasuki restoran, suara mesin mobil meraung seperti raungan binatang buas. Orang-orang yang masuk dan keluar restoran telah mengikuti reputasi pejalan kaki di jalan. Bab 923. Bum bum bum. Saya melihat bahwa satu supercar melaju dari kejauhan. Yang terdepan adalah Bugatti Veyron yang dibuat dari emas, hanya 100 di antaranya telah diproduksi di seluruh dunia. Dan 7 di antaranya diperintahkan oleh 7 Emirat Uni Emirat Arab. Itu juga diikuti oleh mobil sport top dunia, Koenigsegg, Pagani, Lamborghini, Ferrari, Dell, ada lebih dari selusin. Selain itu, ada lebih dari 50 kendaraan off-road lapis baja perisai baja emas di belakang mereka. Seluruh tim sangat arogan dan sangat keren. Bahkan dalam penyembahan orang kaya dan berkuasa, pemandangan seperti itu jarang terjadi. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, bola mata banyak orang tertarik ke masa lalu. Ya Tuhan, apa yang terjadi malam ini? Mungkinkah 2 generasi teratas di Dubai berkumpul bersama? Itu jelas tidak salah lihat Bugatti Veyron emas itu adalah pangeran keempat Sagar. Apa? Bahkan pangeran Saka ada di dalamnya. Mereka sepertinya menuju ke restoran apakah mereka akan mengadakan pesta untuk makan malam. Aku akan melakukan sesuatu sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Banyak orang mulai berbicara. Sen Veronica tidak bisa menahan nafas dan berkata, kehidupan generasi kedua di luar negeri benar-benar mewah. Dibandingkan dengan generasi kedua kita di Tiongkok, mereka lebih baik daripada generasi kedua di Tiongkok. Ini hanya makanan, dan mereka telah membuat makanan seperti itu. Pertunjukan besar. Harvey cemberut dan berkata, itu hanya sekumpulan sampah yang menghambur-hamburkan kekayaan keluarga, tidak ada yang perlu disesali. Ayo pergi, jangan mengkhianati mereka, ayo masuk. Sen Veronica mengangguk, lalu bersiap untuk ikuti Harvey ke restoran. Tetapi pada saat ini, suara bercanda datang dari belakang. Kalian berdua, jangan terburu-buru untuk pergi. Jika kalian pergi, bagaimana pertunjukan bagus ini akan berlangsung malam ini? Sen Veronica bergidik ketika mendengar suara itu, merasa bahwa suara itu sangat familiar. Harvey juga sedikit menyipitkan matanya, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Menarik, saya tidak menyangka sekelompok orang ini datang ke sini. Keduanya berbalik dan melihat ke atas, dan melihat bahwa Bugatti Veyron emas yang memimpin telah berhenti di pintu masuk restoran. Mobil-mobil di belakang juga melaju dan berhenti di pintu. Segera, seluruh jalan di depan restoran diblokir oleh 60 mobil. Ke atas, dan melihat bahwa Bugatti Veyron emas yang memimpin telah berhenti di pintu masuk restoran. Mobil-mobil di belakang juga melaju dan berhenti di pintu. Segera, seluruh jalan di depan restoran diblokir oleh 60 mobil mewah ini. Pintu terbuka, dan 3 atau 400 orang turun dari mobil. Berjalan di depan lebih dari selusin pria dan wanita muda asing yang mengenakan pakaian mewah. Memimpin tuduhan itu adalah seorang pria muda dengan jubah putih dan sorban putih, dan seorang pria muda Kaukasia yang tampan dengan setelan jas berwarna coklat muda dengan rambut pirang keriting. Harvey dan Sen Veronica tidak mengenal pria muda berjubah putih itu, tapi sekilas mereka mengenali pria kulit putih berjas kopi tipis itu. Williams. Putra kepala keluarga Rockefeller saat ini.
Melihatnya di restoran Michelin itu belum lama ini. Ternyata orang ini. Harvey tersenyum ringan, sepertinya orang ini masih tidak akan membiarkan kita pergi. Harvey, orang ini membawa begitu banyak orang ke sini malam ini, apa yang dia coba lakukan? Saint Veronica bertanya dengan gugup. Harvey mengangkat bahu, apalagi yang bisa saya lakukan, satu adalah untuk membalaskan dendam kita, dan yang lainnya adalah berpura-pura menjadi pasangan. Itu benar-benar Pangeran Seiram. Kecuali Pangeran Seiram. Tuan muda keluarga Rockefeller dari Citilan Williams. Elinas, tuan muda keluarga Nahyan, keluarga pemujaan kaisar terbesar kedua. Webster, tuan muda dari keluarga Emar, keluarga terbesar kedua di Emirat Fukira. Lilith, wanita muda ketiga dari keluarga Kamisi, keluarga terbesar ketiga di Emirat Saka, ada di sini. Mengapa tuan dan putri muda dari keluarga papan atas ini ada di sini? Apa yang ingin mereka lakukan? Melihat situasinya, sepertinya mereka bergegas menuju wanita muda dari Senzu, apa asal-usul kedua orang Senzu ini, sehingga mereka dapat menarik begitu banyak manusia ternak yang menakutkan. Orang yang hadir berbisik, memandang Seiram, Williams, dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi kekaguman, dan mereka semua menyerah. Kalian berdua, kita bertemu lagi. Williams sedang merokok cerutu Kuba dan memandang Harvey dan Saint Veronica dengan senyum jahat. Namun, ada sepotong kain kasa melilit hidungnya, yang terlihat agak lucu. Harvey berbicara bahasa Inggris dengan fasih, dia bertanya dengan penuh minat, "Hey man, hidungmu tidak sakit lagi?" Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut Williams berkedut, dan urat biru di dahinya menonjol. Sial. Orang ini benar-benar tidak bisa mengangkat panci. Hidungnya terluka oleh orang ini, tapi ini pria berani menyebutkannya sekarang. Kemarahan-kemarahan tak berujung membanjiri hatinya. Williams menatap Harvey dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu pikir kamu bisa melarikan diri jika kamu menyakitiku? Apakah itu jatuh? Saya sudah bisa bersembunyi selama 2 hari terakhir, jadi saya hanya menemukan Anda hari ini." Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu sepertinya telah melakukan kesalahan. Oh. Williams terengah-engah. Katakan padaku apa kesalahanku. Harvey tersenyum ringan dan berkata, "Di mataku, kamu adalah sampah, mengapa aku harus bersembunyi dari sampah? Jika aku sampah, kamu akan menjadi apa? Kamu bahkan tidak lebih buruk dari sampah." Mata Williams tajam. "Nak, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Malam ini, aku akan membunuhmu di depan begitu banyak orang, dan kemudian mengambil wanitamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu yakin?" Harvey Chong dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. "Tentu saja." Williams terkekeh, "Wah, aku tahu kenapa kamu begitu sembrono sekarang, aku sudah memeriksa situasimu. Aku tidak menyangka anjing sepertimu masih bisa memiliki keterampilan medis, dan itu bisa disembuhkan. Putri Putra Mahkota Maktum. Tidak heran Putra Mahkota Maktum membatalkan kerjasama dengan keluarga kami. Saya tidak menyangka dia akan mengirimi Anda ladang minyak. Tampaknya Anda cukup bodoh. Namun, jangan berpikir bahwa Anda memiliki seorang kaisar. Dengan keluarga kerajaan sebagai pendukung, saya tidak akan berani menyentuh Anda. Biarkan saya memberitahu Anda, pria yang berdiri di samping saya sekarang adalah Seiram, Pangeran keempat Saka. Selain Pangeran Seiram, ada beberapa lainnya keluarga top di Emirat Tuan Muda dan Nona Mudaku ada di pihakku. Aku ingin membunuhmu, bahkan keluarga kerajaan tidak akan berani membelamu." Seiram dan Tuan Muda dan Nona Muda lainnya memandang Harvey dengan mengejek. Mereka selalu memandang rendah orang-orang Senzu, dan mereka juga memandang rendah Tuan dan Nona Muda Senzu. Dalam pandangan mereka, Cina hanya memiliki pemula dan tidak ada raksasa nyata. Dan keluarga mereka telah diwarisi setidaknya selama 3 generasi, dan keluarga mereka adalah raksasa yang sebenarnya. Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin membiarkan kaisar memuja keluarga kerajaan untuk membelaku? Harvey menarik napas panjang, aku tidak butuh siapapun untuk membantuku berurusan denganmu sampah, aku sendirian. Kamu tidak ingin membunuhku. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu. Setelah selesai bekerja, aku harus pergi makan malam. Anak ini terlalu gila, aku tidak suka sangat banyak, mari kita bunuh dia dengan cepat. Seiram, Pangeran keempat Saka, bahkan tidak memandang Harvey, dan berkata dengan ringan kepada Williams. "Tidak masalah," Williams mengangguk, lalu melambaikan tangannya, "Yarman, Baynard, Barot, cepatlah." Ya, 2 raksasa hitam dan raksasa putih menjawab. Dia berkata, lalu melangkah mendekat. Diikuti oleh tentara bayaran pembunuh dan pemburu hadiah. Bab 924. Bang bang bang. 3 atau 400 tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah berjalan menuju Harvey pada saat yang sama, dan seluruh tanah tampak bergetar, mengancam, perkasa, dan mendominasi. "Ya Tuhan, aku akan membunuh seseorang, lari, lari. Cepat panggil Departemen Pertahanan, tidak apa-apa membunuh orang di jalan. Berani menelepon Departemen Pertahanan. Apakah kamu gila? Peringkat Tuan Muda dan Nona Muda diingatkan, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Benar, ini bukan sesuatu yang harus kita tangani, dan bahkan jika seseorang dari Departemen Pertahanan datang, kita tidak berani untuk mengaturnya sama sekali. Benda ini, parah." Penonton melangkah mundur, tidak berani mendekat. Bahkan jika semua orang tahu bahwa Tuan Muda dan wanita muda ini akan membunuh orang, tidak ada yang berani mengendalikan mereka, dan tidak ada yang berani memanggil badan pertahanan. Semua orang hanya memandang Harvey dengan kasihan, dan menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Tidak baik untuk menyinggung siapapun, tetapi Anda ingin menyinggung Tuan dan Nona Muda ini, bukankah ini mencari kematian? Jangan bunuh anak ini secara langsung, lebih menarik untuk perlahan menyiksanya sampai mati. Seorang Tuan Muda yang kaya mulai mencemooh. "Kamu pasti melihat darah, membosankan jika tidak melihat darah, wanita ini suka mengejar kegembiraan." Seorang wanita kaya juga menjawab dengan keras. "Jangan memukul kepalamu dengan pukulan, itu tidak menyenangkan." Tuan muda kaya lainnya mengikuti. Bunuh dia, Tuan." Muda dan wanita muda kaya lainnya mulai bersorak, dan beberapa mengeluarkan whisky dari mobil dan mulai merayakannya. Para penonton berani marah pada sikap tuan-tuan muda dan nona-nona muda ini yang tidak menganggap serius kehidupan manusia. Beginilah masyarakat ini, tidak ada yang disebut keadilan, dan orang dilahirkan dengan 3, 6, 9, dan seterusnya. Mereka yang terlahir dengan kunci emas adalah mereka yang bisa memainkan kehidupan orang lain di telapak tangan mereka. Tidak peduli berapa banyak Anda menolak, itu tidak berguna. Ini adalah kebenarannya. Harvey melirik anak-anak kaya dan berkuasa ini dengan acuh tak acuh, sudut mulutnya sedikit naik, dan senyum jahat melintas.
Orang-orang ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai semut karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa semutnya. Saint Veronica, yang berdiri di samping, melihat senyum pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Dia tahu bahwa Harvey marah. Namun, di negara asing, dikelilingi oleh begitu banyak orang, tidak peduli seberapa kuat temperamen Saint Veronica, dia masih ketakutan saat ini. Di dalam negeri masih ada yang bisa membantu, tapi di luar negeri tidak ada yang membantu. Karena itu, dia mengkhawatirkan keselamatan Harvey dan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, masalah itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Jangan takut, aku di sini. Harvey menyentuh kepala wanita itu dengan lembut dan tersenyum lembut. Veronica, mundur, aku tidak ingin melihat darah memercik padamu. Harvey. Saint Veronica wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Harvey menatap wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata lembut pria itu, Saint Veronica merasa bahwa hati yang gelisah di hatinya tiba-tiba menjadi tenang, dan rasa aman yang kuat menyebar di hatinya. Selama pria ini ada di sini, bahkan jika langit runtuh, itu akan baik-baik saja. Karena pria itu mengatakan itu baik-baik saja, itu sudah cukup baginya untuk mempercayainya. Saint Veronica mengangguk ringan, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan diam-diam menarik diri. Pada saat ini, ratusan tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah berhenti dalam jarak 5 meter dari Harvey. Semua orang memandang Harvey, penuh dengan penghinaan, dan ejekan. Di depan mereka berdiri raksasa putih dan 2 raksasa hitam. Mereka bertiga adalah Yarman, juru mudi kelompok mercenari Serigala Darah, Benar, juru mudi kelompok mercenari Jiwa Perang, dan Barot, juru mudi Berserk Bounty Hunter Organization. Wah, bukankah aku sudah bilang, jangan biarkan aku menabrakmu lain kali, begitu aku bertemu denganmu, waktu kematianmu akan datang. Bahkan jika kamu memiliki keluarga kerajaan sebagai dukunganmu, itu tidak berguna, sama seperti Tuan Williams. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu malam ini. Raksasa putih Yarman memandang Harvey dengan dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Harvey juga mengenali orang ini, yang merupakan pimpinan kelompok tentara bayaran Serigala Darah yang dia temui ketika dia pertama kali tiba di hotel berlayar. Meskipun kontradiksi muncul pada waktu itu, kontradiksi tidak meningkat. Tapi saya tidak berharap itu terjadi lagi malam ini. Raksasa hitam dengan wajah penuh bekas luka, Baynard, tersenyum dan berkata, Yarman, apakah kamu pernah berlibur dengan anak ini? Ini sedikit liburan, anak ini telah menyinggung saya sebelumnya. Karena kamu berlibur dengannya, maka kami tidak akan campur tangan. Biarkan orang ini menyelesaikannya untukmu, kata Baynard sambil tersenyum. Terima kasih. Yarman tersenyum dan berterima kasih padanya. Baynard dan Barot mengangkat bahu dan minggir. Aku berkata, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong, dan kamu masih tidak bisa melakukan apa-apa? Harvey menginjak puntung rokok, dan sudah sedikit tidak sabar. Kamu sangat terburu-buru untuk mati. Yarman tersenyum, sangat cerah. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, maaf, ini bukan aku, tapi kamu. Wah, kamu tangguh ketika kamu akan mati, aku akan melihat berapa lama kamu bisa tangguh. Yarman tampak dingin, dia berkata dengan keras, meriam besar, bunuh dia untukku, sebuah perintah. Pria kulit hitam besar dengan kode nama, Bikenon, mengayunkan kakinya yang kokoh dan berlari ke arah Harvey. Otot pria ini menonjol, anggota tubuhnya tebal, dan dia penuh dengan kekuatan ledakan, setiap kali dia menginjak tanah, tanah akan retak. Hanya dari perspektif momentum dan fisik, itu telah banyak menghancurkan Harvey. Nak, pergi ke neraka. Meriam raksasa itu sudah bergegas, langsung memutar kepalan besar penggilingan, dan menabrak kepala Harvey. Ledakan. Angin tinju bergetar, dan udara membuat ledakan sonik. Pukulan ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Mereka adalah tentara bayaran, dan mereka menjalani kehidupan menjilati darah dengan pisau. Ah! Ada suara ketakutan di antara para penonton, dan banyak orang dengan cepat menutup mata, tidak berani melihatnya lagi. Dengan pukulan ini, saya takut bahkan sepotong pelat baja akan retak, bagaimana kepala seseorang dapat menahannya. Namun, tuan muda dan wanita muda seperti Williams dan Seiram membuka mata lebar-lebar dan buru-buru menyaksikan adegan ini. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat dan berteriak dalam hati mereka, bunuh dia, bunuh dia. Tetapi pada saat meriam besar itu mengenai, Harvey bahkan tidak menggerakkan langkahnya, tetapi melemparkan pukulan dengan kecepatan lebih cepat. Jika tinju yang diayunkan oleh meriam raksasa masih memiliki bayangan, maka tinju Harvey bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Seolah-olah pukulan itu tidak pernah dilempar. Bang! Sebuah tabrakan tumpul terdengar. Apakah sudah mati? Apakah sudah mati? Tidak perlu dikatakan begitu, anak ini pasti sudah mati. Aku baru saja mendengar suara itu, aku takut pukulan ini telah meledakkan kepala anak ini. Syetuan muda dan wanita muda, seperti Ram dan Williams, memandang mereka satu demi satu. Yang mengejutkan mereka, situasinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Harvey masih berdiri di tempat yang sama, dan tubuhnya tidak terluka, dan tinju pria kulit hitam besar itu berhenti pada jarak 10 cm dari kepala Harvey, seolah-olah dia telah menekan tombol jeda. Bab 925. Detik berikutnya. Ah! Dengan jeritan kesakitan, meriam itu terbang terbalik seperti bola meriam 20 atau 30 meter jauhnya, dan menabrak kendaraan off-road lapis baja dengan boom. Suara kresek. Semua kaca anti peluru dari seluruh mobil hancur, dan bodi yang terbuat dari paduan juga penyok. Berdebar. Meriam raksasa meluncur dari mobil dan jatuh ke tanah, darah memancar di mulut, tubuh besar itu berkedut beberapa kali, dan kemudian mati secara langsung. Segera, para penonton terkejut, dan semua orang yang hadir tercengang, memandang Harvey seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mati. Mereka sama sekali tidak melihat bagaimana Harvey melakukannya, dan pria besar berkulit hitam itu mati. Ini. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi barusan? Tanya Williams tak percaya. Apakah pria kulit hitam besar ini dibunuh oleh anak ini? Tidak, saya tidak melihatnya bergerak. Seiram sedikit mengernyit dan berkata. Orang lain yang hadir juga tampak bingung. Belum lagi orang-orang biasa yang hadir, bahkan Yarman, Baynard dan Barot tidak bisa melihat tembakan Harvey. Untuk sesaat, semua orang menoleh untuk melihat lokasi di mana meriam raksasa itu jatuh. Semua orang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Saya melihat bahwa dada meriam setebal tembok kota telah benar-benar runtuh, seolah-olah ditabrak truk. Yarman, Baynard, dan Barot saling memandang, dan mereka melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Anak ini tidak mudah. Sebuah pikiran muncul di hati ketiganya pada saat yang bersamaan.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan ledakan yang begitu mengerikan dapat terkandung dalam tubuh anak yang begitu kurus dan kurus ini. Dengan satu pukulan, dia membunuh seorang tentara bayaran elit. Bagaimana orang biasa bisa melakukan ini? Harvey melirik Seiram, Williams dan yang lainnya, tersenyum sedikit, dan bertanya, sudah mati, lihat darah, apakah itu mengasyikkan? Jika tidak mengasyikkan, akankah kita melanjutkan? Melihat senyum Harvey, Williams generasi kedua teratas seperti itu saat si menggigil tak terkendali, merasa seperti iblis sedang menertawakan mereka. Gelombang ketakutan membanjiri hati mereka. Yarman, tunggu apa lagi, bunuh anak ini, bunuh dia. Teriak Williams ngeri. Ya, bunuh dia. Seikram dan yang lainnya juga berteriak keras. Ayo bersama bunuh dia. Yarman juga pulih dari keterkejutannya dan berteriak. Kamu juga pergi untuk membantu. Dan kamu juga. Baynard dan Barot juga mengeluarkan perintah satu demi satu. Dari tembakan Harvey barusan, mereka dapat melihat bahwa anak ini tidak mudah untuk dihadapi. Jadi, mereka juga memilih untuk membantu. Yarman tentu saja tidak menolak. Mereka tidak akan memberitahumu tentang bertarung sendirian, selama mereka bisa saling membunuh, pengepungan dan penindasan adalah normal. Segera setelah perintah diberikan, lebih dari selusin tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah meraung dan menyerang Harvey terlebih dahulu. Ada juga sekelompok tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah di belakang, bergegas ke Harvey satu demi satu. Namun, Harvey tidak mundur tetapi maju, dan berjalan untuk menghadapi orang-orang yang menyerang. Pada saat ini, Harvey seperti berjalan-jalan di halaman yang santai, wajahnya setenang air, tanpa jejak ombak. Tapi matanya melonjak dengan niat membunuh, dan darah di tubuhnya mendidih. Ketika dua tentara bayaran bergegas lebih dulu, Harvey menyatukan tangannya, langsung menggenggam leher keduanya, dan kemudian menekan dengan ringan. Menggigit. Leher kedua tentara bayaran itu langsung terjepit. Segera, Harvey melemparkan kedua tentara bayaran itu seperti membuang sampah, dan kemudian tanpa menoleh, dia meraih tangan kanannya ke belakang, langsung meraih pergelangan tangan seorang pembunuh yang menyerang dari belakang. Mati. Harvey berteriak keras, mengayunkannya seperti karung pasir, dan menghancurkannya dengan keras ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Tanah retak, kepala si pembunuh juga langsung mekar, dan dia langsung mati. Kemudian, Harvey tiba-tiba berakselerasi, melompat tinggi, dan menabrak dada pemburu hadiah dengan spontan. Retakan. Retakan tulang yang renyah terdengar, dan pemburu hadiah berteriak, dan tubuhnya terbang keluar, seperti bola bowling, merobohkan sekelompok besar orang dengan bang bang bang. Setelah itu, Harvey tidak berhenti, dan dia mengamuk sepanjang jalan, seperti harimau memasuki kawanan, menyapu sepanjang jalan. Bang bang bang. Suara tabrakan yang tumpul bergema satu demi satu, seperti guntur yang menggelegar. Siapapun yang mendekati Harvey dipukul olehnya dengan satu gerakan, dan itu rapi dan rapi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 50 tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah jatuh ke tanah. Selain itu, selama jatuh ke tanah, ia tidak bisa lagi berdiri dan mati. Selain itu, semua orang terbunuh oleh satu gerakan. 58. Pop. Harvey berteriak dengan liar, dan menginjak tentara bayaran ke-58 di bawah kakinya, dan hati tentara bayaran itu langsung tenggelam. Ayo, lanjutkan. Harvey melirik dingin dan berteriak keras. Baru saja, Harvey tidak menggunakan energi aslinya sama sekali, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan. Yang dia inginkan hanyalah melampiaskan amarahnya. Bukankah orang-orang ini menganggap serius kehidupan manusia? Maka Anda tidak perlu menganggap serius hidup mereka. Yang saya inginkan adalah memberikan dampak visual dan spiritual kepada tuan muda yang kaya dan yang tertua ini. Harvey tersenyum dingin, menatap Williams dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, tidak baik bagi Anda untuk memprovokasi siapapun, tetapi Anda ingin memprovokasi saya. Apakah Anda pikir semua orang harus tunduk pada kaki Anda, dan tidak ada yang bisa menolak Anda? Di mataku, apa kalian? Sampah. Sampah. Tidak, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi sampah dan sampah. Williams, Seiram dan yang lainnya mulai gemetar, menatap Harvey dengan mata penuh itu adalah warna ketakutan. Mereka mengira Harvey hanyalah seekor semut, dan mereka bisa menginjaknya jika mereka mau. Tapi siapa tahu, anak laki-laki di depannya itu bukan semut, melainkan binatang buas. Tidak hanya tuan muda yang kaya dan nona tertua yang ketakutan, tetapi penonton lain yang hadir juga ketakutan. Mereka berpikir bahwa tidak ada ketegangan dalam hasilnya, Harvey akan dibunuh oleh tuan muda dan nona muda ini, tetapi siapa yang tahu bukan itu masalahnya. Namun, Williams dan Seiram dan yang lainnya dengan cepat menekan rasa takut di hati mereka. Bahkan jika anak ini memiliki beberapa keterampilan, masih ada begitu banyak orang di sini, anak ini dapat membunuh puluhan orang, apakah masih dapat membunuh ratusan orang? Terlebih lagi, ini adalah wilayah mereka, dan mereka dapat terus mengirim lebih banyak staf. Williams menarik dasinya dan mencibir, wah, aku akui, aku merindukan mataku dan tidak menyangka kamu bisa bertarung seperti ini. Tapi bagaimana jika kamu bisa bertarung lagi? Kamu pikir kamu bisa membunuh seseorang dan menyingkirkannya? Seluruh tubuhmu. Mundur, bisakah kamu membiarkan dibayi hidup-hidup? Jangan delusi. Seikram dan tuan muda dan wanita muda kaya lainnya juga mencibir, melipat tangan mereka, dan memandang Harvey seperti orang bodoh. Ada terlalu banyak orang yang bisa bertarung di dunia ini, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa berdiri di puncak dunia? Orang-orang itu, mungkin mereka benar-benar tidak berani memprovokasi mereka. Namun, sebagian besar orang yang bisa bertarung, pada akhirnya, tidak bisa hanya mematuhi perintah orang kaya ini. Bab 926. Orang-orang kuat yang berdiri di puncak dunia, mereka telah mendengarnya dan tahu seperti apa bentuknya. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang bocah Senzu ini di depan mereka, dan mereka sama sekali tidak dikenal. Jadi, bahkan jika anak itu bisa bertarung lagi, mereka tidak menganggapnya serius. Yalman, Baynard, dan Barot, karena anak ini sangat pandai berkelahi, maka aku akan menyusahkan kalian bertiga untuk melakukannya sendiri. Selama kamu bisa membunuh anak ini, aku akan segera memenuhi janjiku dan membayar 100 juta untuk masing-masing dolar sebagai hadiah. Williams menyalakan cerutu dan berkata sambil tersenyum. Yarman menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Williams, kekuatan anak ini telah melampaui harapan kami, dan kami telah membunuh begitu banyak orang. 100 juta dolar tidak cukup. Williams menghela nafas, oke, kalau begitu saya akan menambahkan 100 juta dolar lagi. Dengan remunerasi asli untuk kalian masing-masing, bagaimana dengan itu?
Yarman terkekeh, karena Tuan Williams sangat menyegarkan, maka kami akan menyelesaikan masalah untuk Anda. Tolong. Williams mengangkat tangannya. Keluarga Rockefeller punya uang, dan mereka mengeluarkan 600 juta dolar untuk bermain, dan itu bukan apa-apa. Beberapa penonton orang biasa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Inilah jurang pemisah antara orang kaya dan orang biasa. Uang yang dihamburkan begitu saja oleh orang kaya adalah sesuatu yang tidak akan pernah diperoleh banyak dari mereka seumur hidup. Namun, ini adalah kenyataan Ciguoguo. Yarman memutar lehernya, menatap Harvey, dan berkata dengan senyum jahat, "Wah, sepertinya kamu harus mati malam ini. Jika kamu tidak mati, aku tidak akan bisa mendapatkan hadiah yang kaya ini. Nak, di kehidupan selanjutnya, jaga matamu tetap cerah, dan jangan memprovokasi orang yang tidak bisa kamu sakiti." Baynard juga mencibir dan menggerakkan pergelangan tangannya. "Wah, kamu benar-benar bisa bertarung, tetapi jika kamu ingin mengalahkan kami bertiga, itu tidak mungkin." Barot juga tertawa, belati cerah di tangannya memancarkan cahaya dingin di bawah cahaya. "Oke, jangan bicara omong kosong, ayo pergi bersama," kata Harvey ringan. "Bunuh." Yarman meraung dan bergegas menuju Harvey. Baik Baynard maupun Barot tidak ragu-ragu, mereka menyerang Harvey secara bersamaan. Sebagai pimpinan grup mercenari Serigala Darah, organisasi pembunuh jiwa perang dan organisasi pemburu hadiah perang liar, mereka mengandalkan kekuatan nyata. Lagi pula, jika kekuatannya tidak cukup kuat, tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah itu tidak akan mematuhi mereka. Oleh karena itu, ketiga orang itu menyerang pada saat yang sama, dan nafas serta paksaan yang mereka bawa seperti tsunami gunung dan tsunami, membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Secara khusus, niat membunuh yang mereka bawa ke tubuh mereka bahkan lebih besar, menyebabkan semua orang yang hadir merasa panik. "Pergi ke neraka." Yarman meraung, meninju langsung, dan menghantam wajah Harvey. Pukulan ini, kekuatan yang dibawanya, kecepatan ledakan, dan sudut membidik semuanya sempurna. Semua orang yang hadir merasa bahwa hampir tidak ada yang bisa lolos dari pukulan ini. Pada saat Yarman melancarkan serangan, Baynard dan Barot juga menikam belati di tangan mereka secara bersamaan. Mendesah. Begitu dua belati tajam keluar, udara tampak terkoyak, membuat suara siulan yang keras. Kedua belati ini, satu menusuk ke tenggorokan Harvey, dan yang lainnya menusuk jantung Harvey. Tidak ada kendur, semua adalah gerakan membunuh satu tembakan. Tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah lainnya hadir bersorak. Bosnya sendiri sudah bergerak, anak ini pasti akan mati. Para penonton tercengang dan gemetar ketakutan, tidak berani mengeluarkan suara. Tuan muda dan wanita muda seperti Williams dan Seiram semuanya bersemangat. Anak ini akhirnya mati. Harvey. Saint Veronica, yang berdiri di belakang, juga gemetar di dalam hatinya dan berseru. Namun, tepat saat serangan ketiga Yarman mendekat, Harvey bergerak. Harvey melangkah keluar, pertama meninju, dan bertemu dengan tinju Yarman. Ledakan. Seperti suara bel berdering. Segera, sosok Harvey melintas, menghindari belati Baynard dan Barot, dan menamparkan dua telapak tangan ke dada mereka. "Kakak." Retak tulang terdengar. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sangat dekat sehingga semua orang tidak punya waktu untuk pulih. Tunggu sampai Harvey kembali ke tempat semula. Ah. Tiga jeritan terdengar pada saat yang bersamaan, dan tubuh besar ketiga Yarman bangkit langsung dari tanah dan terbang keluar. Bang bang bang. Mayat ketiga orang itu menabrak tiga kendaraan off-road lapis baja. Tiga kendaraan off-road lapis baja seberat 2 atau 3 ton terguling langsung ke tanah. Yarman, Barnard, dan Barot merasakan ki dan darah di tubuh mereka mendidih untuk sementara waktu, dan rasa sakit yang menembus seluruh tubuh, darah kental menyembur keluar dari mulut mereka, tubuh mereka terhuyung-huyung, dan mereka hampir goyah. Tangan kanan Yarman sudah robek dan darah mengalir. Dengan pukulan tinju barusan, dia merasa bahwa falangnya retak. Yang membuatnya bingung adalah bahwa fisik anak ini jelas beberapa putaran lebih kecil dari miliknya, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Baynard dan Barot juga menatap Harvey dengan tak percaya. Mereka mencengkeram dada mereka, merasa bahwa tulang rusuk mereka telah patah beberapa kali. Menakjubkan. Menakjubkan. Anak ini benar-benar tidak manusiawi. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang lagi. Tiga Yarman, yang tampak begitu perkasa dan mendominasi sekarang, bahkan tidak bisa menghentikan gerakan anak ini, jadi mereka muntah darah. Wajah para tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pemimpin mereka, bagaimana mereka tidak bisa menghentikannya. Williams, Seiram, dan yang lainnya juga tercengang, dan wajah mereka berubah ketakutan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana seekor semut bisa begitu kuat? Arman, Baynard, Barot, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu? Apakah kamu tidak ingin dibayar? Williams meraung sedih. Ketiga Yarman tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu melihat bahwa generasi kedua dari cacat mental ini, anak ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa? Siapa kamu? Yarman menatap Harvey dengan cermat dan bertanya. Baynard dan Barot juga memandang Harvey. Mereka benar-benar bingung, mengapa mereka tidak pernah mendengar orang yang begitu kuat. Siapa aku, kamu tidak perlu tahu. Harvey memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin semua orangmu mati, maka pergilah dari sini bersama orang-orangmu. Mendengar ini, ya ketiga Man langsung marah. Anak ini sangat gila sehingga dia bahkan tidak menganggapnya serius. Serigala darah, semangat perang, dan perang gila mereka semuanya adalah organisasi level B dan level C, dan mereka tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Jika mereka pergi seperti ini malam ini, jika berita menyebar, bagaimana mereka bisa pergi ke dunia gelap di masa depan? Sial, semua orang pergi bersama, tidak peduli berapa biayanya, kita harus membunuh anak ini. Yarman meraung marah. Bunuh. Baynard dan Barot juga meraung. Bunuh. Untuk sementara waktu, 200 tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah yang tersisa menjadi sangat gila, dan pergi untuk membunuh Harvey bersama-sama. Ada senyum kejam di sudut mulut Harvey, dan dia berkata dengan ringan, bagus, mari kita ribut malam ini. Namun, tepat ketika Harvey hendak pergi. Tiba-tiba. Jeritan terdengar dari kerumunan. Saya melihat bahwa para pembunuh, tentara bayaran, dan pemburu hadiah yang bergegas tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu. Bab 927. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak ini sepertinya memiliki seorang penolong.
Tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah yang bergegas menuju Harvey berseru, berhenti dan menoleh. Yang lain yang hadir juga sedikit terpana, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jeritan terus terdengar. Petak besar tentara bayaran, pembunuh dan pemburu hadiah jatuh dalam genangan darah. Semua orang hanya bisa melihat bahwa ada dua orang yang memulai pembantaian seperti dewa pembunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya setengah dari lebih dari 200 tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah asli yang tersisa. Intinya adalah bahwa mereka bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan setengah dari orang-orang meninggal. Ketakutan tak berujung menyebar di hati mereka. Pada saat ini, lebih dari 100 tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah yang tersisa tidak berani bertindak gegabah, dan semuanya mundur. Pop, pop, pop. Suara langkah kaki yang mantap terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat dua pria dan wanita muda asing, bermain dengan belati di tangan mereka, menginjak mayat itu dan datang. Wanita muda itu tingginya lebih dari 1,7 meter, mengenakan rompi hitam dan celana jeans hitam, yang memperlihatkan lekuk tubuh yang seksi. Wanita itu terlihat sangat khas, dengan fitur 3 dimensi, jembatan hidung tinggi, sepasang mata biru-biru, dan kulit gandum yang memancarkan kilau sehat, penuh kecantikan liar. Pria muda itu tingginya lebih dari 1,8 meter, tinggi dan lurus, mengenakan jaket hitam sederhana, celana jeans, fitur 3 dimensi, dan rambut pirang pendek. Meskipun pria kulit putih ini tidak terlalu tampan, wajahnya tegas, seperti pisau dan kapak, dan dia terlihat sangat jantan. Melihat kedatangan dua orang ini, semua tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah yang hadir terkejut, dan seluruh tubuh mereka bergetar. Terutama Yarman, Baynard dan Barot, mata mereka penuh ketakutan. Keduanya adalah Diana, Black Widow, yang terkenal dan Hermes, Thousand Faces Killing God. Kuncinya adalah mereka tidak hanya kuat dalam hak mereka sendiri, tetapi latar belakang mereka juga keterlaluan. Dealer senjata api No. 1 di dunia, Thunder Shield. Organisasi pembunuh No. 1 dunia, Malaikat Jatuh. Hanya dua latar belakang ini yang cukup bagi keduanya untuk berjalan menyamping di dunia yang gelap. Jika Anda membandingkan latar belakangnya, bahkan jika semua keluarga kaya yang hadir terikat bersama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Tuan muda dan wanita muda seperti Williams dan Seiram sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Yang mulia Diana, yang mulia Hermes, mengapa kalian berdua datang ke sini? Yarman menyapanya dengan senyum di wajahnya, dengan Baynard dan Barot mengikuti di belakang. Diana dan Hermes sama sekali tidak memperhatikan mereka bertiga, mereka mendorong mereka bertiga menjadi normal, dan berjalan menuju Harvey. Kakak Harvey, maaf, kami terlambat. Diana tersenyum dan langsung memeluk Harvey. Hermes cemberut dan berkata, Kakak Harvey, beraninya para idiot ini datang mengganggumu, apakah mereka tidak menyukai umur panjang? Siapa tahu, mungkin mereka benar-benar tidak menyukai umur panjang. Harvey mengangkat bahu. Pada saat ini, melihat bahwa Diana dan Hermes memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Harvey, Yarman, Baynard, Barot dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan dan gemetaran. Mereka benar-benar menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa anak ini memiliki hubungan yang baik dengan raja-raja iblis ini, mereka tidak akan berani datang bahkan jika Williams membayar lebih banyak uang. Tapi sekarang, mereka tidak bisa pergi, dan mereka juga tidak bisa tinggal. Dan Williams, Seiram, dan lainnya juga takut saat ini. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan latar belakang, dapatkah semuanya ditambahkan ke keduanya? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa menginjak seorang anak dari Senzu benar-benar menarik semua raja iblis ini? Kemanapun raja iblis yang kacau ini pergi, akan ada kekacauan, dan saya khawatir ini tidak akan baik hari ini. Harvey, apakah mereka temanmu? Saint Veronica datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak mengenal satu sama lain, dia bisa merasakan temperamen mulia di antara mereka berdua. Ini saudaraku, Hermes, dan ini saudara perempuanku, Diana. Harvey memperkenalkan sambil tersenyum. Halo, nama saya Saint Veronica. Saint Veronica memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Halo, nama saya Hermes. Hermes lebih cerah, lalu menyodok Harvey dengan sikunya, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Harvey, apakah ini ipar lagi? Kakak Harvey, berapa banyak Anda? Seorang wanita, kenapa kamu memiliki satu lagi setiap kali kamu bertemu? Diana cemberut. Wajah cantik Saint Veronica sedikit memerah, tapi dia tidak membuat alasan apapun. Bagaimanapun, dia dan Harvey hampir menjadi pacar sekarang, tetapi dia hanya perlu mengangguk sendiri. Batuk-batuk. Harvey batuk 2 kali, dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, mari kita selesaikan masalah di depan kita dulu. Apakah ini juga disebut masalah? Hermes menggelengkan kepalanya dengan geli, dan kemudian berkata, tunggu sampai Ron dan yang lainnya datang dan lihat apa yang harus dilakukan. Oke. Harvey mengangguk, maka masalah ini akan diserahkan hari ini. Itu untukmu, tapi aku ingin melihat seberapa jauh kalian telah berkembang sekarang. Serahkan saja pada kami. Hermes tertawa dan menepuk dadanya. Namun, suara itu jatuh begitu saja. Bang! Sebuah Ferrari tergeletak di sisi jalan di kejauhan terbang lurus ke atas, berguling-guling di udara selama beberapa putaran, dan kemudian menghantam tanah dengan ledakan. Sial, Ferrariku! Seorang tuan muda kaya yang datang bersama Williams berteriak kesakitan. Ini adalah supercar teratas yang secara khusus diangkut kembali dari luar negeri, dan dibuang seperti ini. Siapa yang berani merusak mobilku, pergi dari sini. Tuan muda yang kaya itu meraung marah. Lalu, bang bang bang. Serangkaian tabrakan lain terdengar, dan saya melihat supercar terbang seperti kotak kardus dan jatuh ke tanah. Siapa sih yang memarkir bongkahan besi ini di jalan, satu demi satu suara omelan datang. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria kulit putih yang agung datang, dia menendang supercar Pagani di depannya dengan satu kaki, dan kerumunan itu sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat mundur. Pria ini tingginya lebih dari 1,85 meter, dan otot-ototnya menonjol seperti batu, menopang jaket kulit hitam di tubuhnya. Dia memiliki rambut coklat keriting pendek, fitur wajah yang dalam, dan wajah yang keras. Meskipun dia terlihat muda, matanya menunjukkan ketenangan dan udara yang tidak sesuai dengan usianya. Melihat orang ini, Yarman dan semua tentara bayaran yang hadir ketakutan, dan dengan cepat jatuh berlutut di tanah. Temui Yang Mulia Ron. Semua tentara bayaran tampak saleh, seolah-olah para abdi dalam melihat raja mereka. Tidak mungkin, orang di depanku ini terlalu besar. Ron, raja tentara bayaran yang layak di dunia tentara bayaran kontemporer. Selain itu, kelompok tentara bayaran terbesar di dunia, Purgatory Mercenary Group, diciptakan oleh ayahnya. Dan sekarang, dia adalah pengendali mutlak dari Purgatory Mercenary Group. Ayah dan anak adalah raja tentara bayaran.
Di seluruh dunia tentara bayaran, tidak pernah ada legenda seperti itu. Apakah itu Ron atau kelompok tentara bayaran api penyucian yang dia kendalikan, mereka adalah kepercayaan dari tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di dunia tentara bayaran. Bab 928. Para tuan muda dan nona muda kaya yang bersumpah dan memarahi menutup mulut mereka ketakutan saat ini. Kedatangan Hermes dan Diana telah membuat mereka takut, membuat mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tapi siapa tahu, sekarang ada pria menakutkan lainnya. Ron bahkan tidak melihat Yarman dan yang lainnya, tetapi berjalan langsung ke arah Harvey dan yang lainnya. Kakak Harvey. Wajah Ron yang semula tegas menunjukkan senyuman ketika dia melihat Harvey. Kamu bocah masih sama seperti sebelumnya, kamu suka mengganggu. Harvey tersenyum dan berjalan mendekat. Haha, saudara Harvey, bukankah ini yang kamu ajarkan? Tidak peduli apa itu, selama menghalangi, itu akan dihancurkan, Ron berkata sambil tersenyum. Aku tidak pernah mengajarimu itu. Harvey menjawab sambil tersenyum. Keduanya mengangkat tinju mereka dan bertabrakan, lalu berpelukan dengan erat. Ron, lama tidak bertemu. Harvey berkata dengan emosi. Kakak Harvey, kakak merindukanmu. Mata Ron sedikit merah. Aku juga merindukanmu. Harvey tersenyum kecil, lalu bertanya, kenapa hanya kamu yang ada di sini, Victoria dan si gila? Ron menyeringai, mereka berdua seharusnya segera datang, mereka baru saja menghubungiku. Namun, kata-katanya belum selesai. Ledakan. Sebuah roket menderu langsung dari kejauhan, meledakkan beberapa kendaraan off-road lapis baja dalam sekejap. Beberapa kendaraan off-road lapis baja terlempar seperti beberapa bola api, dan kemudian hancur ke tanah dengan keras, berubah menjadi tumpukan besi tua. Ah, parah. Penonton berteriak ngeri dan mundur. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menembakkan pistol di jalan. Ini hanya kacau. Segera setelah itu, teriakan centil datang. Saudara Harvey, saya mendengar bahwa seseorang mencari masalah untuk Anda. Anjing macam apa yang tidak memiliki mata, biarkan wanita tua itu menembaknya sampai mati. Semua orang melihat ke atas dan melihat sekelompok orang berjalan dari kejauhan. Di tempat pertama adalah seorang wanita kulit putih muda. Tinggi wanita itu lebih dari 1,75 meter, dan dia mengenakan gaun ramping sutra abu-abu berbelahan panjang, Tinggi wanita itu lebih dari 1,75 meter, dan dia mengenakan gaun ramping sutra abu-abu berbelahan panjang, yang menggambarkan sosok anggun. Dia berjalan mendekat, dan setiap kali dia melangkah, dia bisa melihat kaki panjang seputih salju. Selain tubuh wanita yang cukup seksi, penampilannya juga tak tertandingi. Rambut ikal panjang berwarna kuning dengan santai menutupi bahunya, fitur wajahnya tiga dimensi dan halus, mata birunya, jembatan hidung yang tinggi, dan bibir merah yang montok semuanya mengungkapkan pesona. Orang-orang yang hadir menatap kosong. Namun, wanita yang awalnya bermartabat dan anggun ini memiliki keberanian yang tidak sesuai dengan temperamennya, dia tidak memegang tas tetapi bazooka di tangannya. Keanggunan dan keliaran muncul pada wanita ini pada saat yang sama, menyebabkan darah orang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Namun, semua tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah yang hadir tidak berani menatapnya, tetapi menundukkan kepala. Wanita ini adalah pengendali organisasi bajak laut terbesar di dunia gelap, Raja Iblis Laut, Ratu Laut Victoria. Dan ayahnya adalah pendiri, The Devil of the Sea, The Great of the Sea, Austin. Meskipun wanita tidak cocok menjadi bajak laut, Victoria membuktikan kemampuannya kepada ayahnya. Wanita juga bisa menjadi bajak laut terbesar di dunia, dan semua orang yakin. Di belakang Victoria, diikuti oleh sekelompok bajak laut jantan yang agung dan tampak kasar dan bajak laut wanita montok dengan temperamen liar. Melihat Victoria, Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli. Wanita ini masih arogan seperti sebelumnya, membawa bazooka di jalan. Dia benar-benar tidak takut. Dari semua saudara, wanita ini terlalu biadab dan mendominasi, bahkan Ron dan Hermes tidak berani memprovokasi dia. Wanita gila ini menjadi gila lagi. Bisik Hermes. Diam jika kamu tidak ingin mati. Ron mengelus dahinya dan mengingatkan. Saint Veronica tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, teman-teman pria ini terlalu pribadi. Kedatangan Victoria membuat Williams, Seiram dan yang lainnya gemetar lagi, dan hati mereka menjadi dingin. Pada saat ini, mata indah Victoria menyapu dan dengan cepat memperhatikan Harvey. Wajah cantiknya yang semula dingin tiba-tiba menunjukkan kejutan yang kuat. Kakak Harvey. Victoria berteriak kaget, melemparkan bazooka di tangannya ke belakang, lalu berlari ke arah Harvey. Aku merindukanmu. Victoria menabrak ke dalam pelukan Harvey. Karena tinggi asli Victoria adalah 1,75 meter, ditambah sepasang sepatu hak tinggi, dia setinggi Harvey. Harvey tidak bisa menahan gemetar ketika Ruan Siang jatuh ke dalam pelukannya. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun, dan gadis ini bahkan lebih mudah ditebak. Harvey Rowe tersenyum, aku juga merindukanmu. Victoria mengaitkan leher Harvey, menghembuskan napas seperti biru, pembohong, mengapa kamu tidak menghubungi saya ketika saya kembali? Jika Diana tidak memberitahu saya bahkan tidak akan tahu kamu kembali. Harvey tertawa datar. Bukannya aku tidak punya waktu untuk menghubungimu. Victoria memutar matanya dengan menawan, aku pikir kamu sama sekali tidak memiliki saudara laki-laki dan perempuan di hatimu, setelah berbicara. Matanya beralih ke Saint Veronica, hei, siapa yang cantik ini? Kakak ipar. Sebelum Harvey bisa menjawab, Hermes menjawab terlebih dahulu. Halo, nama saya Saint Veronica. Saint Veronica dengan cepat memperkenalkan dirinya, tetapi untuk beberapa alasan, menghadap Victoria, dia merasakan tekanan. Bukan hanya sosok dan penampilannya, tetapi keluhuran dan keunggulan yang melekat pada wanita ini. Hah. Mata indah Victoria menyipit, dia sedikit membungkuk, dan mendekati Saint Veronica, apakah kamu tidur dengan kakak Harvey? Ah. Saint Veronica terkejut dan wajahnya memerah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa wanita ini bertanya secara langsung? Melihat reaksimu, seharusnya tidak. Victoria terkikik, dan pihak lain berkata, kakak Harvey, kamu tidak bisa melakukannya, kamu belum memenangkannya. Oke, Victoria, seriuslah. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, ya Saint Veronica berkata, Veronica, tidak masalah, wanita ini memiliki kebajikan seperti ini. Ya, tidak apa-apa, aku relatif lurus. Victoria tertawa tidak seperti biasanya. Bagus, saya sangat puas. Kenapa hanya kamu yang ada di sini, orang gila? Harvey bertanya dengan curiga. Bukankah dia bilang dia sudah dekat, kenapa dia belum datang? Victoria juga bingung. Suara itu jatuh begitu saja. Panjang. Sebuah ledakan keras. Saya melihat sosok melompat turun dari sebuah bangunan di kejauhan, dan dengan keras, ia mendarat di atap Bugatti Veyron emas. Kegentingan.
Seluruh penutup mobil langsung hancur, pelek baja keempat roda semuanya bengkok, dan bannya meledak. Seiram langsung marah, ini mobil eksklusif miliknya, edisi terbatas global, tapi sekarang sudah diinjak-injak. Dia akan mulai mengutuk, tetapi ketika dia melihat pria itu berdiri di atap mobil, dia tercengang, dan dia menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bab 929. Saya melihat seorang pemuda mengenakan kemeja hitam, celana panjang di bawahnya, sepasang sandal sekali pakai di kakinya, dan sebatang rokok di mulutnya berdiri di atap mobil. Pria itu tingginya lebih dari 1,8 meter, dengan kepala datar hitam kecil, kurus dan tinggi, dan matanya seterang bintang. Meskipun dia memiliki janggut, dia tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Melihat pemuda dari China ini, semua tentara bayaran, pembunuh, pemburu hadiah hadir, serta tuan muda dan wanita muda yang kaya seperti Williams dan Seiram, hati saya terkejut, dan seluruh tubuh saya mulai bergetar. Nama pria ini adalah Holayor, dengan kode nama, Pluto, dan dia adalah pengendali dunia gelap kuil Sura, saat ini. Hanya dalam 2 tahun, kuil Asura, bertempur di utara dan selatan, bangkit dengan kuat di dunia gelap barat, dan menjadi organisasi tingkat A dalam satu gerakan. Aula Asura, juga secara resmi dikenal oleh organisasi besar di dunia gelap. Justru karena popularitas Istana Asura, maka banyak orang di dunia gelap diam-diam menyelidiki informasi latar belakang Holayor. Dan hasil investigasi mengejutkan semua orang di dunia gelap. Mereka mengetahui bahwa pemuda ini memiliki koneksi dengan satu-satunya kuil organisasi tingkat ses di dunia gelap. Ditambah dengan nama keluarganya Ye, semua orang tidak bisa tidak memikirkan fakta yang mengerikan. Mungkin saja anak ini adalah putra orang itu. Karena itu, bahkan raja, cucu, taipan, dan pimpinan organisasi kelas S itu akan hormat ketika mereka melihatnya. Hei, Bugatti Veyron emas. Terbatas pada 100 edisi khusus di dunia. Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Aku, milikku, jawab Seiram gemetar. Holayor menggaruk kepalanya, siapa kamu? Tuan Ye, saya Shehram, pangeran keempat dari keluarga kerajaan Saka. Shehram menjawab dengan hormat. Anda adalah pangeran dari keluarga kerajaan Saka. Holayor mengangguk dan berkata sambil tersenyum, maaf, saya merusak mobil Anda, berapa kompensasinya, Anda dapat memberitahu saya jumlahnya. Tidak, Anda tidak perlu memberi kompensasi. Seiram menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak. Holayor tersenyum, apakah menurutmu aku tidak mampu membelinya? Tidak, bukan itu maksudku. Seiram sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar. Pada saat ini, para penonton tercengang ketika mereka melihat penampilan Seiram. Pangeran keempat, yang masih menyendiri sekarang, bagaimana dia bisa begitu takut setelah melihat pria ini dari Shenzhou? Apa asal-usul pria Cina ini? Oke, orang gila, jangan menakuti orang ini. Teriak Ron. Oh. Holayor menjawab, lalu melompat keluar dari mobil dan berlari ke arah Harvey dan yang lainnya. Saat dia berlari, dia tersenyum dan berkata, maaf, saya melakukan pijatan di pemandian terdekat dan mencuci kaki saya, jadi saya datang terlambat. Hari ini adalah hari kita bertemu, dan Anda pergi untuk memijat dan mencuci kaki Anda. Kaki. Saya benar-benar meyakinkan Anda, Hermes menggelengkan kepalanya. Hidup bukan hanya tentang bertarung, tapi juga menikmatinya. Holayor tersenyum dan berlari menuju Harvey. Kakak Harvey, kenapa kamu kembali sekarang? Kakak ingin membunuhmu. Ayo, peluk satu. Holayor berlari dengan antusias dan memeluk Harvey dengan erat. Gila, kamu benar-benar semakin ceroboh, pria tampan, mengapa kamu tidak mencobanya, kata Harvey sambil tersenyum. Hei, pria tidak perlu terlalu memperhatikan penampilan, mereka harus mengandalkan kekuatan. Holayor melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Oke, kamu akan bicara nanti, dan selesaikan masalah di depanmu dulu. Ron menunjuk ke Arman, Williams, dan yang lainnya. Saudara Harvey, apa yang terjadi di sini? Mengapa malam ini begitu ramai? Holayor bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey merentangkan tangannya, setelah saya datang ke sini selama 2 hari terakhir, saya tidak sengaja berlibur dengan orang-orang ini, jadi mereka datang untuk mengganggu saya malam ini. Kakak, masalahmu? Holayor cemberut dan berkata, Kakak Harvey, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang-orang ini? Apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Ron mengangguk dan berkata setuju. Kalau begitu bunuh saja. Hermes memainkan belati di tangannya, saudara-saudara kita akhirnya berkumpul hari ini, tetapi orang-orang ini akan datang untuk membuat masalah, saya sangat kesal. Mendengar percakapan beberapa orang, Yaman, Williams dan yang lainnya hampir takut untuk buang air kecil. Mereka tahu bahwa membunuh sesederhana makan dan minum untuk orang-orang ini. Jika Raja Iblis ini benar-benar ingin membunuh orang, tidak ada seorang pun di sini yang berani menghentikan mereka. Harvey berpikir sejenak, dan berkata, jika ada begitu banyak orang di sini, jika mereka semua terbunuh, dampaknya tidak akan terlalu baik. Beri aku pelajaran, selesaikan lebih awal, dan ayo pergi makan malam. Awal. Oke, tidak masalah. Holayor mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Yarman, Williams, dan yang lainnya, kalian, cepat dan cepat ke sini. Williams, Yarman, dan yang lainnya tidak berani ragu, dan berlari cepat. Kamu idiot yang tidak memiliki mata panjang, berani memintaku untuk menyusahkan saudaraku. Siapa yang memberimu keberanian? Holayor melirik semua orang dengan dingin, dan berteriak dengan suara dingin, berlututlah. Klop berdebar-berdebar. Yarman, Baynard, dan Barot tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung berlutut di tanah. Mereka semua ada di dunia gelap, dan secara alami tahu hukum yang kuat. Meskipun orang-orang di depan mereka masih muda, mereka semua kuat di dunia gelap, dan organisasi yang mereka kendalikan berada di luar jangkauan mereka. Jadi, berlututlah pada orang-orang ini, jangan malu. Melihat bosnya sendiri berlutut, tentara bayaran, pembunuh, dan pemburu hadiah itu semua berlutut. Namun, Williams, Seiram, dan lainnya semua mengerutkan kening dan tidak berlutut. Mereka mewakili wajah keluarga kerajaan dan keluarga mereka sendiri, bagaimana mereka bisa berlutut di depan umum di jalan. Jika ini benar-benar berlutut, itu pasti akan membuat malu keluarga kerajaan dan keluarga mereka. Williams tersenyum dan berkata, kami tidak tahu bahwa Tuan York adalah teman Anda. Kami minta maaf atas apa yang terjadi malam ini. Kami bersedia meminta maaf kepada Tuan York, jadi kami juga melihat beberapa orang dewasa. Jangan ingat penjahat itu, maafkan kami sekali. Holayor menamparkan wajah Williams secara langsung, menjatuhkannya ke tanah, berlutut, dari mana Anda datang dari begitu banyak omong kosong. Saya katakan, saya sudah murah hati kepada Anda. Jika bukan karena saudara Harvey yang mengatakan bahwa pengaruhnya tidak baik, apakah Anda pikir Anda masih bisa hidup sampai hari ini?
Williams menutupi wajahnya yang panas dan menatap Holayork dengan ekspresi ngeri, tertegun. Dia adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Rockefeller, dan sekarang dia tidak hanya diancam akan berlutut, tetapi juga ditampar wajahnya. Ini hanya rasa malu. Namun, dia tidak berani membantah. Orang-orang di depan Anda ini tidak mudah dihadapi. Bab 930.